Bang, gimana bang? Bang, gimana bang? Nanti lah nanti. Jadi dilaporan bang jadi bang. Nanti lah nanti. Bang, berhenti dulu Mau bang. buat laporan polisi itu aja dulu. Perkara antara Fairuz Arafik dan mantan suaminya Galih Ginanjar nampaknya semakin hari semakin meruncing setelah memilih untuk bungkam sebelumnya. Kini Fairuz sepertinya telah habis batas kesabarannya atas kelakuan dari mantan suaminya tersebut yang telah menyakiti hatinya. Tak main-main, tepat pada hari ini Fairuz akhirnya mencari keadilan dengan melaporkan Galih Ginanjar ke Polda Metro Jaya. Ya, dalam pantauan tim Insert, wanita berusia 33 tahun ini datang didampingi oleh Sony Septian, sosok suami yang selalu setia mendampinginya belakangan ini. Tanya itu saja, hadir pula Rani Fat Arafik, kakak kandung dari Fairuz yang menjadi juru bicara keluarga dalam kasus tersebut. Sementara nampak juga Hotman Paris Hutapea yang ditunjuk oleh Fairuz untuk menjadi pengacaranya dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan seorang Galih Ginanjar. Lantas, bagaimana isi dari laporan yang Fairuz ajukan? Saya, Rani Fat Arafik, mewakili Fairuz sebagai wanita muslimah yang selama ini menjadi seorang ibu dan seorang istri yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun tiba-tiba mantan suami Fairuz yang sudah bercerai sejak tahun 2015 bekerja sama dengan pemilik akun YouTube Pre Utami dan Benua menyebarkan kalimat-kalimat konten asusila di postingan akun YouTube tersebut yang menyebutkan bahwa organ intim bau ikan asin, organ intim berjamur. Karena bau organ intim disendokin atau dikerok sampai 1 sendok penuh cairan keputihan. Hanya bermain 15 menit. Organ intim bau karena gonta-ganti pasangan. Ya, saat jumpa Fairuz nampak begitu terpukul. Di depan awak media ia hanya tertunduk dan memegang erat tangan suaminya. Bahkan ia pun tak kuasa menahan tangis dan beberapa kali menyangga air matanya saat di mana sang kakak membaca laporan yang diduga adalah bentuk penghinaan terhadap dirinya. Fairuz berharap agar Bapak Kapolda Metro Jaya dan juga para pemuka dan tokoh agama semakin terbuka hatinya untuk menjadikan kasus ini sebagai awal momentum untuk menjaga harkat dan martabat wanita serta penegakan hukum di Indonesia. Lebih lanjut dalam pelaporan, tak hanya Fairuz saja yang rupanya merasa tertekan yang teramat dalam, tercantum jika keluarga pun merasa dipermalukan akibat hinaan yang Galih lontarkan di laman YouTube Ray Utami tersebut. Bahkan mirisnya, kasus ini juga mempengaruhi kondisi mental anak pertama Fairuz, Faas, yang merupakan darah daging dari Galih Ginanjar. Kalimat-kalimat asusila tersebut sangat melukai hati Fairuz dan seluruh wanita Indonesia dan sangat mempermalukan suami dan keluarga saya. Apalagi sangat berakibat negatif terhadap tumbuh kembang anak Fairuz yang bernama Fas. Kejiwaan anak Fairuz karena bagaimanapun semua teman-teman di sekolah dan guru-gurunya mengetahui bahwa dia adalah anak Fairuz. Nampaknya kasus ini benar-benar membuat Fairuz dan keluarga merasa geram dan membuat Fairuz dan keluarga sakit hati yang mendalam. Lantas apakah Galih masih memiliki kesempatan untuk berdamai dengan mantan istrinya itu? Bang, Galih mengiyakan untuk mediasi seperti apa, Bang? Belum tahu. Yuk. Ini prosesnya berapa lama, Bang? Ya, tanya penyidik dong, tanya penyidik. Bang, ada kata damai Bang, kalau pihak nanti akan ada ihadakan. Bang, Bang Sony katanya dia minta waktu dan tempat. Gimana Bang Sony? Katanya Bang Sony yang Bang Sony, gimana, Bang? No comment. Gimana Bang Sony? Ya, wanita sudah lemas, terpukul hatinya, sangat sedih, tolonglah. Ya. Bang Sony katanya mau tabayun Bang Sony. Gimana nih Bang Sony nih gimana nih, Bang? Fairuz dan Sony nampaknya masih enggan membuka mulutnya apalagi membahas perihal mediasi. Apakah kata damai atas kasus ini benar-benar mustahil? Apalagi siang tadi kakak Fadiha Arafik yang jauh-jauh dari luar kota juga mendukung penuh Fairuz untuk terus melanjutkan kasus ini ke jalur hukum agar kekasih Barbie Gumalasari tersebut mendapatkan rasa jera dengan tindakannya yang dianggap telah mempermalukan Fairuz, keluarga dan wanita Indonesia.
sampai ini saya sampai dari luar kota saya datang untuk mensupport dia, semua keluarga mensupport, baru dia mau melaporkan, karena nggak bisa ya kalau dia bilang setelah ini dia berdamai enak amat, harusnya punya keluarga ya. Ini kan bukan atas nama virus pribadi aja, tapi atas nama perempuan seluruh Indonesia. Kita tidak terima, titik. Kalau dia merasa nggak bersalah, kan biar nanti hukum yang menentukan dia bersalah atau enggak. Ya. Tapi kalau dia minta bisa menentukan dia bersalah atau enggak. Tapi semua orang ya se-Indonesia juga udah tahu, semua orang se-Indonesia udah tahu bahwa omongan dia tuh pantas gak sih? Omongan pantas sebagai laki-laki yang gentleman gak sih? Omongan laki-laki yang normal gak sih? Kan gitu ya. Niat hati untuk sekedar mencari sensasi, siapa sangka kini konten YouTube itu malah menjadi bumerang besar bagi Galih. Bahkan ia akan terancam hukuman penjara akibat telah dijerat Undang-Undang ITE mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik. Lantas bagaimana pernyataan seorang Galih Ginanjar setelah dirinya dilaporkan ke pihak berwenang oleh virus? Kita nantikan saja gayung bersambutnya ya pemirsa Insert. Ya pemirsa, melihat kasus ini pasti banyak sekali perempuan di Indonesia, barangkali termasuk Anda di rumah juga mendukung apa yang dilakukan oleh Fairuz Arafik beserta kuasa hukum dan juga keluarganya untuk menggugat Galih Ginanjar, Ray Utami dan juga Pablo Benua. Karena ini masalahnya adalah mengenai harga diri bukan harga ikan asin. Betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat ya, pastinya ini menjadi teguran yang cukup benar-benar mengguncang baik dari Barbie Kumulasari ataupun dari suaminya Sony Septian ya. Galih Ginanjar ya. Dan kita pasti akan menunggu ya bagaimana respon dari Galih Ginanjar, karena sampai sekarang pun kita masih belum menemukan statement karena laporannya pun baru dilakukan pada hari ini. Ya, dan selama ini kan memang kita tahu ya, jadi sangat viral sekali dan jadi sangat diperbincangkan, dan sekarang ini sudah masuk dalam ranah hukum ya, kita menantikan aja prosesnya biar hukum juga yang menentukan mana yang benar, mana yang salah gitu. Kalau sampai Galih Ginanjar ini terbukti bersalah, mungkin hukuman penjara bisa sampai dengan 6 tahun. Betul, hukuman penjara 6 tahun dan atau denda ini maksimal 1 miliar rupiah. Kita biarkan pihak kepolisian dan juga penyidik untuk menyelidiki kasus ini. Tapi ini juga sempat beredar viral di sosial media dari akun milik Pablo Benua ketika dia mengetahui dia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Di situ viral bahwa dia tertawa atas pelaporan tersebut. Kita juga tidak tahu maksud dan juga Iya, mungkin pas momennya aja dia lagi ketawa, jebret bersamaan dengan berita yang keluar. Benar. Iya. Tapi sebenarnya mesti hati-hati loh, karena tuntutan hukum pun juga tetap akan menyeret Pablo dan juga sang istri ya, karena itu di akun YouTube mereka. Betul sekali, dan yang pasti kita juga akan memberikan informasi-informasi lainnya untuk Anda tentunya di Insert Today hari ini bersama saya Lenatan. Saya Rian Ibram. Dan saya Maria Christy. Dan dari berita dari Fairuz kita beranjak lagi ke berita seorang wanita yang sangat kuat yang kemarin baru saja menghirup udara bebas dan hari ini sudah sampai di Jakarta. Ada Vanessa Angel. Kamu sudah lihat updatean dari Instagramnya Vanessa? Sudah mulai ada endorsannya. Terus juga kemarin kan sudah dibilang akan ada kontrak eksklusif luar biasa. Nah ini memang juga sepertinya gayung bersambut ya, rezekinya juga sudah bersambut kembali, di mana Vanessa juga bilang gitu, selesai dari masa tahanan ini yang ingin dilakukan adalah liburan dan juga perawatan, dan ini sekarang sudah mendapatkan. Jadi nanti kita juga bisa diupdate ya mengenai liburan ya, tapi kira-kira bagaimana waktu kedatangannya Vanessa Angel ke Jakarta kita juga akan mengupdate untuk Anda, tapi saat lagi tetap di Insert Today.